Berbicara tentang budaya, Indonesia memiliki banyak sekali corak budaya dari eh, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai Papua. Akan tetapi eksistensi budaya lokal yang ada di Indonesia ini pada zaman era digital mungkin bisa dikatakan seperti itu sudah mulai terkikis. Nah, podcast seru kali ini gua akan membahas tentang peran pemuda dalam melestarikan budaya daerah. Kali ini gua ditemani oleh narasumber sekaligus pemuda progresif. Kita sambut Bapak Ipan Ripandani. Gimana Pak Ipan, sehat? Alhamdulillah, sampurasun. Rampes Bapak Ipan. Sagung Dumadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Akang ya, biar lebih chemistry-nya dapat, kedekatannya juga dapat. Oh iya. Kang Apik. Jadi gua sama Kang Ipan ini asli Sunda. Nah, asli Sunda ya. Jadi Sunda Pituin Sunda. Darah asli Sunda tidak ada campur-campur. Nah, by the way, Pak Ipan kesibukan saat ini apa nih? Kesibukan sekarang mungkin lebih ke ngurus kerjaan. Alhamdulillah sekarang kerja, Kang Apik. Kesibukan seperti itu, ada beberapa. Kerja apa nih by the way? Ya kerja mah gitu kadang mulu kadang ngemis gitu ya. Aduh, kerja jadi ini dong, jadi gembel dong. Jadi gembel kadang kala seperti itu. Enggak bercanda. Jadi alhamdulillah sekarang saya diberi amanah, bukan amanah, kepercayaan juga. Saya ada di tim gubernur, tim Pak Ridwan Kamil sebagai staf dari asisten pribadi beliau. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi saya di samping mencari rezeki gitu kan Api. Selain itu mungkin masih bergelut di dalam kegiatan sosial juga. Saya punya kegiatan sosial di Sumedang masih ada, namanya Pokja Citaman. Di dunia kepemudaan juga. Kemudian untuk di Bandungnya saya punya kegiatan sosial di Kotak Untuk Saudara. Di mana membantu memberikan sebuah kado-kado yang memang luar biasa, tapi kebanyakannya makanan untuk pemulung, untuk tunawisma, untuk anak-anak jalanan. Kita berikan sekotak nasi, kadang juga alat belajar dan sekotak indah lain. Gitu sih Kang Apik. Sangat progresif Bapak mudah-mudahan Ipan ya. Jadi Bapak Ipan ini selain bergelut di bidang kepemudaan, dia juga bergelut di bidang budaya sosial seperti tadi kan. Apa namanya tadi, komunitas apa? Komunitasnya Pokja Citaman untuk di Sumedang. Kemudian kalau di Bandung Sekotak Untuk Saudara. Sekotak Untuk Saudara. Oh, itu yang Sekotak Untuk Saudara tuh jadi relawan ngasih target sasarannya kemana? Target sasarannya tadi Tunawisma Bandung. Oh, Tunawisma Bandung. Tunawisma Bandung, anak-anak jalanan dan pengemis serta pemulung gitu. Baru berjalan sekitar 1 bulan lebih. Berarti lu Akang ini udah lulus kuliah berarti? Lulus kuliah bulan Februari di Universitas Pendidikan Indonesia. Jurusannya akuntansi, Kang. Akuntansi. Alhamdulillah selesai. Agak telat sih, nggak apa-apa lah ya. Perjalanan orang kan beda-bedanya. Tapi biasanya yang lulus agak telat ini beliau ini kayaknya aktif ketika kuliahnya. Jadi anak organisasi nih kayaknya nih. Dibilang organisasi mungkin karena kebutuhan Kang. Karena memang ada pepatah gini. Ada pepatah nih. Katanya waktu adalah uang. Nah, sebenarnya waktu adalah uang cocok untuk orang-orang yang sedang bekerja Kang. Dulu ketika saya kuliah, waktu adalah kesempatan, bukan uang. Kenapa kesempatan? Kesempatan kita mencari ilmu udah jelas. Kesempatan kita mencari pengalaman, kesempatan mencari relasi. Nah, di sana. Makanya saya manfaatin waktu pada saat kuliah, ikut organisasi gitu. Ngabisin waktu ya untuk investasi ke depan. Betul. Investasinya dari leher ke atas. Kita kan kalau misalnya investasi properti belum sanggup. Belum. Emas, saham dan yang lainnya belum sanggup. Investasi apa ini yang bisa secara kuliah, secara mahasiswa dari leher ke atas? Berarti pikiran, ilmu, pengalaman dan relasi. Itu kan mantap sekali Bapak Ipan ini. Ngomongin jangan Bapak deh.
Oh, Kang Ipan. Lupa. Abah. Soalnya ini apa Ada- namanya ada dari kiranya. ya dari brewok-brewoknya kayak bapak-bapak. Nah, ngomongin ketika kuliah nih, Pak Ipan. Betul. Kegiatan apa aja sih yang udah diikutin selama masa-masa Selama kuliah? Sampai telat kuliah. lulus gitu. Aduh, jadi sedih ya kalau misalnya ngebahas telat lulus, takutnya jadi. Aduh, gua harus sedih nih. lainnya. Jangan. Selama kuliah dulu, awal kuliah ikut di salah satu paguyuban. Paguyuban apa tuh? Paguyuban mahasiswa Insun Medal Sumedang, Oh. PMIMS waktu itu. Oh, berarti orang-orang Sumedang. Orang-orang Sumedang semua yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia tergabung di PMIMS, kebetulan jadi ketua Departemen Sosial Politik. Awalnya seperti itu, kemudian ikut juga protokol. Tapi protokol Probumsim dulu. Protokol Bumi Siliwangi, tapi nggak kuat, saya kabur. Keluar dari Probumsil. Setelah itu di 2017 alhamdulillah diberi amanah menjadi ketua himpunan di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Setelah itu saya dengan rekan-rekan yang lain ngebangun BEM fakultas waktu itu. Namanya BEM Kema FEB dan sebagai ketua dari Departemen Perwakilan Mahasiswa atau DPM dulu. DPM di Kema FEB sebagai ketua pertama Kang. Dan sekaligus founding father. Berarti seperti itu. Berarti Kang Ipan ini seorang founding apa tadi BEM? Founding father dari BEM Kema BEM FEB. Kema FEB, berarti Kema FEB ini harus berterima kasih kepada juga sih, Kang Kang. Ipan dengan Sebenarnya adanya itu lebih ke kebutuhan mahasiswa dulu. Iya. Mahasiswa FEB Jelas. butuh wadah untuk menyatukan. Gimana caranya saya bareng-bareng rekan-rekan yang lain, ayo kita bangun nih wadah untuk menyatukan itu semua. Iya, betul. Karena apa ya? Organisasi, terutama organisasi intrakampus ya, mungkin itu sangat berpengaruh, terutama bagi mahasiswa ya, karena di organisasi ini kita bisa menuangkan ide, gagasan dan Betul. aspirasi mahasiswa Betul. itu supaya terangsang. Jadi mahasiswa ini kreativitasnya muncul. Iya. Nah, Bukan hanya bergelut kupu-kupu. iya, bukan hanya kuliah pulang pulang. karena kebanyakan mahasiswa kan ngapain lah ini itu. Lebih ke kura-kura ya. Iya. Apa tuh kura-kura? Kita nukit. kuliah rapat ya. Iya, itu anak-anak organisasi. Jadi apa namanya? Selain di BEM apa? Kema FPB tadi. Itu kan di kegiatan intrakampus. Intrakampus. Nah, ada gak sih di luar? Di ekstra kampusnya Iya, di sendiri saya diamanahi sebagai Duta Pemuda Kabupaten Sumedang tahun 2019. Kemudian saya ikut seleksi di PPMI. ya, Purna Pemuda Indonesia. Purna Pemuda Indonesia ini menjadi Duta Pemuda Jawa Barat. Waktu itu mewakili Sumedang, Jawa Barat ke nasional. Waktu itu pelaksananya 2019 bulan November. Di bulan November 2019 di Manado tempatnya. Nama kegiatannya Jambore Pemuda Indonesia. Sebelum Covid berarti. Sebelum Covid. Nah, Jambore Pemuda Indonesia ini menarik teman-teman, jadi lebih ke menyatukan seluruh pemuda secara nasional dari perwakilan daerahnya. Iya. Bertukar pikiran di sana, bertukar kebudayaan, topik yang sedang kita bahas sekarang. Iya. Bertukar juga tentang gagasan gimana caranya pemuda berperan bagi daerahnya untuk kemajuan bangsa, negara, dan daerahnya tersebut. Itu sih. Nah, setelah itu sebelumnya ikut juga di Jabar Future Leaders. Oh, Jabar Future Leader. Jabar Future Leaders ini dari pendaftar 548 peserta secara nasional, dipilih 30 orang untuk menjadi ajudan milenial Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil waktu itu. Oh, jadi bukan hanya di Jawa Barat nasional, Bro. Nasional. Tapi yang terpilih itu Hanya 30 dari 548 waktu itu. semua Jawa Barat atau ada yang di luar? Ada yang dari Kalimantan, dari Bali, dari Papua, secara nasional. Secara nasional 2019 kita pelaksanaan selama 1 tahun dari Februari sampai Desember JFL. Baru pemuda, Duta Pemuda itu. Gitu Kang Apik perjalanan saya, kesibukan kuliah sampai Duta Pemuda dan JFL. Oh, lu kan pernah jadi duta pemuda tuh, kenalin budaya kan berarti kan. Nah, apa sih yang lu tawarin
atau yang lu kenalin gitu ke masyarakat di Indonesia pada waktu itu? Waktu itu banyak sebenarnya. Kita perwakilan 10 orang. Dari Jawa Barat tuh 10 orang. Setiap orang bawa keahliannya masing-masing. Karena basic dan bukan basic sih sebenarnya. Lebih ke kecintaan saya terhadap wayang golek, kebudayaan wayang golek, saya tawarkan untuk memperkenalkan wayang golek di Manado secara nasional. Bahwa nih, lu yang belum tahu, orang Papua, orang Sulawesi, orang Sumatera, lu yang belum tahu wayang golek, ini lu. Wayang golek itu seperti ini. Dan alhamdulillah sambutannya cukup baik dari kebudayaan tersebut. Cuman ketika saya menawarkan kepada pemuda lain yang memang tadi dikatakan bahwa di era milenial, di era 4.0, di era digital ini dirasa memang benar cukup sulit, tapi cukup sulit karena memang mereka menganggap bahwa kebudayaan kita itu lebih kuno katanya. Kuno ya. Jadi mereka nggak mau yang namanya untuk mengenal, untuk memperdalam, untuk mencintai, bahkan melestarikan budayanya sendiri. Sedangkan Kang Apik nih, mungkin teman-teman yang lain yang perlu teman-teman tahu bahwa negara kita terkenal dari dulu bukan negara sebagai negara yang ahli teknologi, bukan ahli di dalam bidang ekonomi yang kuat. Tetapi negara kita sering dikatakan sebagai negara yang memang sebagai katulistiwa udah jelas ya, tapi juga negara yang berbudaya, Kang Apik. Beribu-ribu bahkan berjuta-juta budaya, mulai dari budaya yang memang dari dulu yang ada sampai sekarang itu ada di kita semua. Dari bahasa pun beribu-ribu bahasa daerah itu salah satu kebudayaan juga. Itu memang ada di negara kita. Tapi sayangnya Kang Apik, teman-teman semua, pemuda sekarang di era milenial seperti ini, mereka nggak mau untuk mengenal dan melestarikan budayanya itu sendiri. Terlalu kuno mungkin dianggapnya seperti itu. Sedangkan ada peribahasa Sunda nih, buat teman-teman yang ngerti bahasa Sunda, lamun hiji nagara budayana geus aut-autan, maka tingali negara nasorangan, bangsa nasorangan oke bakal aut-autan. Jadi kebudayaan bisa dijadikan sebuah barometer untuk sebuah negara untuk agar tetap maju, agar tetap tentram, agar tetap menjadi negara yang ada di dalam jati diri. Jadi kawan-kawan untuk tadi yang Kang Ipan bicarakan. Jadi untuk melihat keadaan negara saat ini bisa menjadi barometer. Kebudayaan adalah sebagai barometer. Bagaimana sih budaya yang hadir pada saat ini? Apakah masih ada atau masih lestari? Nah, itu bisa dijadikan barometer begitu ya Kang Ipan ya? Karena bukan saya asing, bukan saya anti terhadap budaya baru, tapi saya miris karena bangsa kita pemudanya lebih condong untuk mencintai dan mengakui budaya dari luar dibandingkan budayanya sendiri. Oh iya. Mereka, saya dari kampung, mereka lupa untuk makan yang namanya opak ragina ya. Kupat, kemudian ada juga colenak kan dulu seperti itu. Mereka udah lotek gitu kan, nah lotek, mereka udah lupa gitu terhadap sesuatu yang simpel. Mereka lebih mencintai spaghetti, lebih mencintai pizza, lebih mencintai burger. Mungkin pun saya itu dari gitu. makanan, dari makanan. Mereka lebih mencintai itu gitu. Bahkan sedangkan ada singkatan tuh. Apa? Hotdog singkatan. Anjing panas. Anjing panas ya ta. Anjing kermoyan dihararakan anjing panas. Ya, hotdog gitu. Ada juga hamburger teh singkatan eta. Tapi gua waktu kecil ya. Memang sih gua juga suka gitu seperti budaya-budaya lokal dari musik, dari makanan. Akan tetapi gua tidak lupa terhadap budaya dari local pride, dari makanan, dari kesenian, terutama itu wayang golek. Karena gua waktu kecil tuh sering sekali Pak Ipan. Iya, Kang Ipan, wayang golek. Jadi ceritanya dulu kan belum ada YouTube. Belum YouTube. Baheula mah Yusuf eta teh. Oh, Yusuf ya? Geringan wae. Oh, diganti namanya jadi YouTube. Begitu usulnya. Asal usul. Kan
Bang Nana mah Yusuf ya. Jadi apa ya? Orang tua gua mengenalkan apa namanya kesenian Iya. sejak dari kecil. Pada akhirnya sampai apa namanya? Sampai besar, sampai ya sekarang. Sampai sekarang masih melekat. Iya, terpatri dalam benak diri gua pribadi gitu. Jadi apa namanya? Kebudayaan atau budaya itu kan apa namanya? Iya, bisa dikatakan kebiasaan yang terbangun di masyarakat. ya itu benar, peninggalan dari nenek moyang. Nah, artinya peninggalan itu sangat berharga dan harus ditanamkan dari kecil gitu. Berarti peran orang tua tuh besar juga dalam mengenalkan budaya. Iya, Nah, itu menurut gua. Buat teman-teman semua, buat orang-orang tua, calon-calon orang tua mungkin di antara kita juga, berarti sudah tanggung jawab kita untuk menanamkan nilai-nilai budaya, rasa cintanya dari kecil. Iya. Iya, dari kenal ini budaya lu, ini budaya dari luar. Iya. Lu nggak usah asing sama budaya dari luar, tapi lu juga jangan lupa sama budaya sendiri. Nah, itu benar. Kita nggak jadi permasalahan kita mau apa? Iya. Mau mendengarkan musik dari nggak barat. nggak apa-apa. Asal kita jangan lupa sama budaya Nah, sendiri, itu sih. di mana bumi apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, mau dijingjing. Dijingjing. Esenya. Langit dijingjing. Dijunjung we nya. Dijunjung. Setuju? Jadi, setuju. Cengli. Cocok. Nah, lu kan apa namanya tadi di apa namanya aktif di bidang kebudayaan di kesenian apa nih? Nggak aktif juga, Kang. Saya mah lebih mencintai. Maksudnya melestarikannya di bagian apa gitu? Karena Jadi, kan banyak ada jaipo, ada pencak silat, gitunya, aya ronggeng, eta lah nu kadar itunya, ada kuda renggong, gituan gitu. Jadi dulu wah gado-gado we nya, ieu nyariosna gado-gado we da urang mah urang Sunda. Iya, enggak apa-apa. Tah gitu teh. Tapi teu naon gue lu juga dina bahasa Sunda mah. Teu naon. Biarkan jadi anak-anak sekarang kan Universal. jadi gado-gado juga gitu. Gitu. Bahasa Sunda iya, bahasa Indonesia iya, bahasa yang lainnya iya gitu. Which is so one day teh aing tuh bisa bahasa Inggris banyak. Kayak jadi dulu tuh Kang, saya kecil, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur. Lagu dong itu Basurip. Basurip. Bangun tidur sampai tidur lagi, sering didengerin di setel, di play wayang golek. Oh, wayang golek. Kebetulan orang tua saya, terutama ayah saya, cinta sekali terhadap kebudayaan wayang golek. Oh, berarti sampai bikin tuh toko-toko wayang banyak banget di rumah kecil. Sampai akhirnya saya coba ngedalang waktu kecil. Buat cerita yang secara serius saya gitu. Saya ngedalang kayak gitu. Ternyata rasa kecintaan saya udah mulai tumbuh tuh waktu kecil terhadap wayang golek. Akhirnya ketika SMA, SMP, saya lupa terhadap wayang golek ini karena si wayang udah nggak ada di rumah. Dibawa sama saudara yang datang. Pengen bawa ini, dikasih, akhirnya nggak ada habis. Ketika lulus SMA, saya kuliah, saya coba tertarik lagi terhadap wayang golek. Akhirnya saya beli tuh wayang golek satu persatu, saya beli dari pengrajinnya itu dari Sumedang Rancakalong. Ada Kang Dadang, ada Kang Erik Gesae tuh bisa pengrajin wayang golek yang memang sering saya beli. Sampai sekarang masih ada. Saya coba implementasikan kecintaan saya terhadap budaya tersebut. Saya beranikan diri untuk tampil di depan orang. Waktu itu di acara pembukaan seminar di Galeri Popoy Iskandar di Bandung Setiabudi. Ternyata apresiasi dari para penonton walaupun dengan penampilan saya yang sederhana pakai MP3 waktu itu, hanya pakai MP3, gamelannya enggak pakai gamelan beneran, tapi apresiasinya cukup baik. Akhirnya banyak tuh tawaran untuk ngisi di beberapa tempat, ngisi di beberapa seminar untuk pembukaan. Wayangnya komedi, hanya 1 jam 2 jam. Dan sampai perjalanan itu, sampai saya bekerja sama dengan BNN waktu itu, sosialisasi tentang narkoba pakai wayang. Apik. Saya KKN ke Brebes, kebudayaan ternyata masih bahasa Sunda. Mereka senang sekali terhadap wayang golek. Akhirnya saya tampil tersebut 1 lakon sampai subuh, Kang.
Perjalanan Dari jam? wayang golek. Dari jam 9 sampai jam 3 subuh. Oh. 6 jam. 6 jam berarti. 6 jam, 6 jam kemudian duduk, iya, gini-gini. main wayang. Asal jangan jadi dalang mungkin ya, tapi dalang bukan dalang keributan. Iya. Saya di Sumedang juga, di kampung sering ngedalang seperti itu. Gitu sih Kang Opik perjalanan saya kecintaan terhadap wayang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih cinta, saya masih mencoba melestarikan, tapi mungkin karena kesibukan kerjaan, Oh iya. hanya libur di Sabtu Minggu, keterbatasan waktu, jadi hanya mencintai saja sekarang. Untuk mengenalkan, melestarikan, waktunya agak kurang. Rencananya kemarin 17 Agustus saya mau berangkat ke Sukabumi, harusnya ada undangan untuk tampil di sana, tapi karena COVID, perizinan nggak keluar, akhirnya itu batal untuk tampil wayang. Gitu sih Kang Opik. Tapi menurut Kang Ipan nih, mengenai eksistensi seperti wayang golek atau kebudayaan yang lainnya, bagaimana sih Di era milenial ini. Iya. Cara mensiasatinya. Dari kacamata atau sudut pandang Kang Ipan gitu. Gini, jadi ada peribahasa lagi, mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Apa tuh? Artinya itu harus menyesuaikan dengan peradaban, perubahan dari kehidupan itu sendiri. Oke. Budaya itu nggak ada yang kuno sebenarnya, tetapi apresiasi dari orang-orangnya yang meningkat. Otomatis si budaya harus berkembang, Ya. berkreativitas. Setiap karya-karya dan para pengrajin, para penggiat budaya harus berkreativitas menyesuaikan dengan kondisi zaman. Misalkan wayang golek dulu mulai itu jam 10. Oke. Nah, sekarang rubah dari jam 7 karena orang-orang kalau jam 10 udah keburu ngantuk. Gitu kan? Mereka dulu apresiasinya langsung ke wayang golek secara terfokus wayang golek karena belum ada TV, belum ada YouTube maksud saya. Iya. Belum ada YouTube. Jadi terfokus. Oh, ada hiburan wayang golek. Jadi mereka udah berbondong-bondong ke sana. Tapi karena kita sekarang ada TV, ada YouTube, otomatis bersaing tuh budaya. Malas kalau misalnya kita datang sok Kang Opik jam 10, tunduk mending sare. Iya, Bener. mending tidur. Iya. Mending tidur kan? Otomatis harus berubah menyesuaikan zaman. Ya udah jam 7 tuh mulai. Nah, kreativitas seperti itu dari wayang golek yang hanya bentuknya siluet, wayang purwa. Ada dua jenis wayang. Yang pertama wayang purwa, ada wayang purna. Wayang purwa itu yang hanya bentuknya seperti itu, siluet kayak gitu. Iya, iya. Hanya hidung, mata seperti itu. Harus ada perubahan. Akhirnya Abah Asep Sunandar Sunaria sebagai maestro wayang berkreativitas merubah wayang menjadi tampilannya lebih menarik, lebih hidup gitu. Nah, apresiasi tersebut, kreativitas tersebut yang harus memang dimunculkan oleh para penggiat-penggiat budayawan agar apresiasi para penonton, apresiasi orang-orang terutama para pemuda itu semakin terfokus lagi, tertarik lagi untuk mencintai budayanya. Jadi benang merahnya harus ada pembaharuan gitu dari kebudayaan lokal itu sendiri gitu. Memanfaatkan teknologi juga sekarang. Sekarang live YouTube bisa tuh wayang tampil di mana, live di YouTube. Itu tapi inovasi yang seperti itu harus ditingkatkan. Kalau misalkan toko pewayangan kan yang terkenal itu yang gua tahu ya. Cepot, kemudian Dawala kayak gitu kan, kemudian Arjuna mengangkat cerita dari Mahabharata yang saya tahu ini ya, atau dari cerita lainnya gitu. Kalau misalkan gini Kang, kan sekarang lagi zaman ini apa Iron Man gitu. Odading mangoleh. Yang makan odading mangoleh jadi Iron Man, jeng gitu kan. Kalau misalkan si Iron Man ini diangkat menjadi suatu tokoh pewayangan, bisa saja karena inovasi itu. Gini Kang, di Mahabharata Ramayana ini di kitabnya hanya menceritakan dari kasta yang kerajaan. Kenapa ada Cepot, kenapa ada Buta, ada Denawa dan yang lainnya? Itu sebenarnya di kitab Mahabharata dan Ramayana itu nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa ada tokoh Cepot, Semar dan sebagainya untuk mencairkan suasana, gitu. Nah, hal tersebut untuk mewakili rakyat kecil di cerita itu, karena di cerita Mahabharata dan Ramayana dia hanya menceritakan tokoh-tokoh yang kerajaan, tokoh-tokoh yang memang kastanya tinggi, gitu. Nah, tidak ada salahnya ketika kita mau memasukkan Iron Man, Spider-Man, karena tadi
minum ka waktu, mi bapak ka zaman. Harus mengikuti zaman Iya, gitu. Ya Iron Man-nya ceritanya seperti apa ya silahkan itu. Hanya saja hal tersebut jangan terlalu jauh melenceng dari budayanya itu sendiri. Oh, berarti sah-sah aja berarti ya. Sah-sah saja karena dalang itu unsur katanya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Apa tuh? Yang artinya penerang. Di mana penerang itu kepada para penonton ngasih tahu tentang ilmu-ilmu, terutama dulu agama. Nih, dalang ini sebagai penerang mereka, sebagai pemberi cahaya. Artinya ketika mau memasukkan tokoh-tokoh Iron Man, tokoh-tokoh superhero yang lainnya, yang penting tidak melenceng dari penerangan terhadap para penonton. Oh, gitu. Untuk meluruskan, nih jalan yang lurus kayak gini, jalan yang salah seperti ini kan lebih ke arah sana, gitu. Tapi lu Kang dari tokoh pewayangan sering mainin siapa? Cepot sih saya. Cepot karena memang yang sudah terkenal jasa dari tadi Maestro Pak Asep, Abah Asep Sunandar Sunaria, yang lebih dikenal kan Cepot gitu. Jadi saya coba untuk memperdalam tentang karakter Cepot sendiri. Karena gua gini Kang, apa ya? Mungkin Akang ada mungkin yang lainnya. Jarang sekali seorang pemuda di depan layar, di depan masyarakat mungkin memainkan wayang golek. Iya Kang. Nah, gua tuh kangen momen-momen. Jadi cobalah di sini ya. Iya. Gitu Kang. Bisa nggak Akang? Boleh. Kebetulan Cepotnya kayak mananya? Iya. Nah, si Cepot nih. Nah, Cepot Kang. Namanya Cepot. Cepot kan ada nggak sejarahnya dinamakan Cepot? Saya kurang tahu juga. Tapi tokoh Cepot ini sebenarnya di Jawa sama di Sunda itu sama-sama ada, hanya beda nama. Oh, kalau di Jawa Bagong, babi berarti. Iya, kalau di Sunda Bagong kan babi. Iya. Kenapa si Cepot disebut babi? Jadi namanya Cepot. Itu kan. Saya harus ada cerita teman-teman ya dari si Cepot ini. Saya Cepot ini sebagai wayang pertama yang saya beli. Karena saya merasa bahwa karakter Cepot harus saya dalami, walaupun gak akan sama dengan dalang-dalang yang sebenarnya, karena saya bukan dalang sebenarnya, saya hanya mencintai tadi juga gitu kan. Dia mengantarkan saya bisa dikenal di kampus. Dia yang mengantarkan saya, orang-orang mengenal saya sebagai karakter yang mencintai budaya. Cepot sendiri. Dia juga yang memperkenalkan saya untuk terpilih menjadi ajudan milenial sampai saya bisa sekarang bekerja dengan Pak Emil. Berarti Cepot ini sangat berperan bagi jenjang karir berjasa sekali mungkin ya seperti itu, karena dengan si Cepot ini saya bisa kenalan sama Pak Emil. Dia lebih ini, Akang belum salaman sama Pak Emil. Iya, belum. Cepot udah. Oh iya. Salam dulu atau biar kayak salaman sama Kang Emil. Enggak, dia harus ini dulu, harus hidup dulu. Gini nih suaranya. Aduh, jangan pik. Alhamdulillah ya Mang Cepot ya. Terus hidupnya salaman cina. Salamannya lah. Wah, gitu dah, gitu. Aduh, pada pergi Mang Cepot dipanggil di dia ya. Aduh, lah syukur we gitu ya. Ikan hiu makan tomat. I love you so much lah pokoknya namanya. I love you so much. Ikan hiu makan seblak. Ikan hiu na modal wae dah ada seblak satu. Aduh, gitu alah ya. Kayaknya di sarung teh diselempak cenah. Ongkoh ngariung tapi teu kompak. Mang Cepot hayang nyapa ya deh. Sok atuh Kang Cepot sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Nah, kita adanya Rampes dikeliling kempesnya. Alhamdulillah Mang Cepot tepang lagi guys di YouTube ya. Di YouTube noni teh. Podcast seru pisan pokoknya tonton lah aya Mang Cepot videonya. Kita eta suara Mang Cepot mantap situ. Iya. Nyalangnya. Siap. Tak gitu lah. Nya. Iya. Itulah perkenalan. Mantap Mang Cepot ini. Mang Cepot jalan kita bisa silat Mang Cepot dong. Wih, itu atuh. galak juga ini Mang Cepot. Galak, jahil Mang Cepot untuk saya ada jahil. Itu Mang Cepot. Nah, ini tokoh Mang Cepot. Berjasa sekali. Tapi lu Kang belajar wayang nih berapa ini sih? Karakter. Berapa lama?
Kalau belajar wayang sebenarnya dari 2015 saya memperdalamnya, otodidak awalnya, kemudian Oh, otodidak. saya main ke Giri Harja juga, ke Padepokan Giri Harja 3, belajar sekitar dulu 1 minggu sekali saya ke sana melihat cara gerakin wayang seperti ini, mengenal ini tuging, ini sampurit dan sebagainya. Mentornya siapa tuh? Mentornya ada Pak Haji Dadan Sunandar Sunaria. Pak Kalau Haji misalkan Dadan, iya. beliau nggak manggung, beliau yang memang mengajarkan, ada juga yang lainnya gitu. Iya. Pak Adit Runa, ada banyak lah pokoknya. Oke. Mantap. Jadi kawan-kawan, untuk di Sunda ini karakter Cepot sangat Melekat di hati rakyat, sangat masyarakat, melekat karena Cepot ini sosok yang mewakili rakyat. Jadi dia mungkin dari rakyat kecil mungkin ya. Iya, tapi dia tetap berani untuk menyuarakan hak rakyat itu sendiri. Itu. Gitu. Semoga karakter yang ada di sosok Cepot ini, kan Cepot ini humoris, tapi dia jiwa sosialnya tinggi. Semoga tertular kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Sunda. Amin. Seperti itu ya, Kang. Kang Opik. Nah, Mang Cepot ya tinggali kieu, seuri kieu. Ya. Artina teh ngawujudkeun yen urang Sunda, pemuda Sunda teh harus kaos Mang Cepot. Harus tersenyum gitu ya, Kang? Iya, harus bahagia. Nah, kenapa nih gigi Mang Cepot atau huntu Mang Cepot hanya satu? Ya. Artinya itu pemuda Sumedang, urang Sunda, pemuda Sunda tidak boleh banyak gigi. Artinya ulah loba ngahuntu, ulah loba huntu. Ulah loba huntu, jangan banyak berbicara. Nah, gitu. Iya. Gitu. Jadi ada filosofinya. Ada filosofi, itu si filosofi pribadi. Itu kenapa ininya merah, Kang? Mukanya? Sebenarnya ini lebih ke karakter yang memang sudah ada dari awal gitu, karena ini tidak bisa dijadikan sebuah patokan kenapa ini merah, karena memang kayak gitu sih dari sananya. Saya juga kurang tahu, mungkin Mang Cepot rek diganti warna hijau jadi Hulk atuh. Jadi Hulk. Itu lucu. Jadi ganti juga namanya. Nah gitu, jadi Cep Hulk. Cep Hulk. Cep Hulk atuh. Jadi begitu kawan-kawan. Itu sedikit pertunjukan sedikit lah dari pokoknya. Kang Ipan Simpan lagi aja ya. Iya, simpan lagi aja, Kang. Dari sosok pemuda yang menggambarkan karakter pemuda zaman sekarang, tapi beliau masih tetap berpegang teguh untuk mencintai budaya lokal. Juga gini, Kang, saya pengen selain tentang kita budaya, kita juga mengguar atau mengorek tentang gimana nih caranya peran pemuda dalam berperan untuk masyarakat sosial, untuk lingkungan yang lebih luasnya. Saya selalu memegang perkataan Hoirunas anfa'uhum linas yang dikatakan selalu oleh Pak Gubernur, Pak Emil. Di mana Hoirunas anfa'uhum linas ini salah satu hadis yang menerangkan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, nah, betul. Untuk teman-teman selaku pemuda dimanapun kalian berada, bermanfaat. Yuk, bagaimanapun kalian, sekecil apapun kalian bergerak untuk bermanfaatkan secara sosial, lakukan itu semua. Gitu. Karena kembali lagi ke hadis tadi, saya selalu memegang teguh seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman pun, bukan saya menggurui, tapi saya hanya ingin share bahwa kita sebagai pemuda langkah baiknya seperti itu. Karena kemajuan negara, kemajuan daerah itu ada di sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu yang penting bermanfaat, lakukan. Gitu. Karena ada 3 tipe, Kang. Apa pemuda ini? Tipe yang pertama, ada pemuda yang berilmu tapi dia tidak mau bergerak, tidak mau bermanfaat. Tipe kedua yaitu tipe pemuda yang mau bergerak juga bermanfaat tapi dia tidak berilmu. Nah, ada tipe yang ketiga, dia berilmu juga dia mau bergerak dan bermanfaat. Nah, silakan teman-teman mau pilih mana? Akang yang mana tuh? Mudah-mudahan saya ada di pilihan yang ketiga. Mudah-mudahan seperti itu. Saya mencoba ilmu, tadi investasi dari leher ke atas. Saya juga mudah-mudahan ingin bergerak dan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman pun pilih tipe yang ketiga. Gitu, Kang Opik. Luar biasa sih saya. Terima kasih udah diundang ke podcast. Saya juga sangat berterima kasih kepada Kang Ipan yang selalu mengapresiasi sekaligus panutan saya ini. Wah, panutan. Masalah kepemudaan mungkin saya sedikit sharing dengan Kang Ipan. Nah, enggak juga, kita arahan ke depan belajar ya, Kang ya. Iya, betul. Karena saya belajar dari Kang Opik gitu. Mungkin terakhir, Kang,
pesan untuk pemuda, wabil khusus untuk yang di Sunda nih, pemuda-pemuda Sunda dan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Bagaimana sih peran pemuda saat ini dan cara melestarikannya agar budaya kita tidak tergerus oleh zaman seperti itu? Saya mungkin mengatakan jangan lupa, jangan malu, jangan merasa asing dan merasa bahwa kebudayaan kita kuno. Itu adalah jati diri bangsa, itu adalah jati diri teman-teman semua. Harus tetap lestarikan itu, minimalnya cintai itu, dan jangan merasa bahwa itu bukan milik kita. Ketika teman-teman merasa bahwa kebudayaan yang dianggap kuno, bahkan tidak mau untuk melestarikan dan mencintai, siapa yang nanti akan menjaga kebudayaan tersebut agar tetap ada di negara kita, untuk gitu. Anak cucu kita nanti. Jangan sampai anak cucu kita tahu tentang kebudayaan hanya dari YouTube, hanya dari cerita, tapi dia harus langsung melihat, oh kebudayaan ini benar-benar di depan matanya tampil secara jelas. Oh ternyata ini loh kebudayaan saya, gitu. Dan jangan sampai teman-teman baru rame ketika kebudayaannya sudah dicap sebagai milik dari negara lain. Nah jangan sampai seperti itu. Nah gua sempat melihat dari dari tayangan-tayangan yang ada di YouTube seperti itu. Gue sangat miris ketika ada seorang bule, ada seorang warga lebih negara asing. mencintai. Iya, dia mempelajari gamelan, tarian-tarian yang ada di Nusantara, kemudian lagu-lagu yang ada di Nusantara. Mungkin mereka lebih pasti daripada orang-orang daripada kita. Iya, sebagai pemilik dari kebudayaan itu sendiri. Dan yang lebih mirisnya lagi, sampai ada budaya angklung yang diakui oleh negara lain. Nah begitu Kang. Nah mungkin ke depan semoga jangan sampai seperti itu lagi. Nah itulah peran pemuda dalam melestarikan kebudayaan daerah itu. Betul. Supaya negara kita tetap berdiri tegak dengan memiliki jati diri yang kuat. Memiliki identitas yang kuat. Jangan sampai jati kasih liku junti. Apa itu? Paribasa nama. Ya itu tadi, jangan sampai orang lain yang memang asing tetapi mereka yang lebih pasti terhadap kita pemiliknya. Nah, jadi ya seperti itu. Begitu kawan-kawan. Itu teman-teman. Cukup sekian podcast seru kali ini. Sebetulnya obrolan masih panjang nih, masih pengen ngorek-ngorek Kang Ipan ini permasalahan budaya, kepemudaan dan lain sebagainya lah Kang. Mungkin di lain waktu ya Kang. Boleh sementara. By the way, terima kasih Kang Ipan sudah hadir di podcast seru. Jangan lupa tetap mendengarkan, berpikir positif, mendengarkan, di-subscribe juga Kang. Di-subscribe juga jangan lupa, dan share. Cukup sekian dan terima kasih.